Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Syarif Husin di pembelajaran fikih kelas 7. Judul materi kali ini yaitu B. Hadas, pembagiannya dan tata cara penyuciannya. Sebelum mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dan dengarkanlah penjelasan Bapak di tempat nyaman. Oke, kita mulai video pembelajarannya. Pengertian hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berudu. Hadis riwayat Bukhari nomor 135. Ini seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah salat dan ibadah lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Nah, hadas dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari lubang, yaitu dubur atau kubulnya, atau buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Nah, juga karena menyentuh kemaluan tanpa alas, tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Jadi yang pertama tadi ada karena dari dubur atau kubulnya, bisa dia buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Ataupun juga seseorang itu menyentuh kemaluan, maka dia berhadas kecil. Yang pertama adalah berwudu. Secara bahasa, wudu merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Nah, berdasarkan istilah fikih, wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Ada niat wudu, kan pasti hafal sudah kan? Niat wudu. Kegiatan diawali dengan niat, dan diakhiri membasuh kedua kaki. Bagi yang berhalangan menggunakan air atau tidak menemukan air, wudu boleh diganti dengan tayamum. Jadi di tempat anak-anak tidak ada air, maka boleh menggunakan tayamum. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada ketentuan berwudu. Ketentuan berwudu. Salah satu syarat sahnya salat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Nah, berwudu adalah kegiatan pertama adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala atau rambut kepala, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang disebut dengan berwudu. Nah, jadi air yang digunakan untuk wudu haruslah air suci dan mensucikan. Kan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan air-air yang mensucikan dan tidak mensucikan. Nah, jadi perintah wudu bersama dengan perintah salat 5 waktu. Nah, yaitu setengah bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, ada firman Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita lanjutkan. Oke, ini. Nah, syarat dan rukun wudu.
Jadi syarat rukun Maulan ini adalah syaratnya, yaitu pertama adalah Islam, kedua mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang ketiga memakai air yang suci dan menyucikan, empat tidak ada yang menghalangi sampai airnya ke kulit seperti getah dan kuteks. Nah, jadi jangan sampai ada di tangan kita ada cat air, atau di kuku nih, di kuku cat air atau kutek. Yang kelima, tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Itu tadi syarat. Dan sekarang adalah rukun. Nah, rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga dengan berwudu. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan rukun wudu. Di sini ada 6 anak-anak. Yang pertama adalah niat. 1. Niat, yaitu niat dalam hati untuk berwudu menghilangkan hadas. Nah, waktu niat adalah bersama dengan membasuh muka. Adapun niat wudu adalah sebagai berikut. Jadi niat wudunya tuh, ku berniat melaksanakan wudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ini membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi basuh kedua tangan sampai siku. Bisa lebih baik, makin baik tuh makin bagus, lebih daripada siku ya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala dari mulai kening sampai ke tengguk. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, atau mata kaki ikut dibasuh. Nah, jadi bisa kalian basuh di atas mata kaki, boleh, lebih baik lagi. Oke, yang keenam adalah tertib atau urut, yakni melaksanakan wudhu sesuai dengan urutannya dan bersambung. Jadi mulai membasuh muka sampai yang terakhir basuh kaki. Sini ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu merupakan hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat wudhu. Perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini sunnah-sunnahnya ada 7 kah? Oh, ada 15. Jadi sunnah wudhu ada 15. Yang pertama, membaca basmalah saat memulai wudhu. Jadi sebelum berniat tadi membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Sesudah masuk tangan, maka boleh. Sunnahnya tadi berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Nah, jadi setelah berkumur-kumur, selanjutnya adalah menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap 2 daun telinga luar dan dalam. Yang ketujuh, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menyilang-nyilang anak jari kedua tangan dan jari kedua kaki. 9, menelurkan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. 10, wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa atau sakit. Anak-anak masih belum sakit, kalau anak-anak ada sakit untuk sakit. Nah, kalau halnya anak-anak tidak sakit, berwudu dengan secara. Yang ke-11, pembasuhan anggota wudu dilakukan secara berturut-turut. Nah, tidak mengganggu keringnya atau anggota badan, baru membasuh anggota badan yang lain. Jadi berturut-turut. Yang ke-12,
menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Yang ke-13, menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. Yang ke-14, tidak bercakap-cakap saat berwudhu kecuali terpaksa. Ya, jadi jangan alhamdulillah. Jadi kalau sedang berwudhu jangan kalian bercakap-cakap atau berpandir dalam bahasa kita. Oke, yang ke-15 adalah berdoa sudah selesai berwudhu. Jadi sudah selesai berwudhu, kalian harus membaca doa selesai berwudhu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang jika mengalami salah satu hal berikut. Di seseorang yang sudah berwudhu akan batal jika mengalami hal yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan, misalnya jadi kubul dan dubur. Bisa kentut, kan buang air atau buang air kecil, maka wudhunya akan batal. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gila, atau pingsan, maka wudhunya batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Nah, ini batal juga wudhunya, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telak. Jadi jangan menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan nanti wudhunya batal. Yang kedua, tata cara istinja. Secara bahasa, istinja bermakna perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Menurut istilah, istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, atau benda-benda padat lainnya yang sejenis. Jadi kan kemarin Bapak sudah menjelaskan di video-video sebelumnya tentang materi batu dan benda-benda sejenis yang dapat digunakan untuk bersuci. Istinja berkaitan dengan penyucian najis yang berupa air kecil dan buang air besar. Tata cara pelaksanaan penyucian diatur secara ketat oleh fikih. Nah, penggunaan air sebagai alat dalam beristinja berbeda batu atau benda-benda sejenis. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada tata cara mensucikan najis buang air kecil dengan air. Ini khusus laki-laki. Yang pertama adalah setelah buang air kecil, berdehamlah beberapa kali. Nah, jadi berdeham beberapa kali supaya urin yang masih tersisa dari kemaluan benar-benar habis. Contohnya 3 kali. Ya, seperti itu. Yang kedua, urutlah dengan pelan-pelan dari pangkal ke ujung kemaluan untuk memastikan sisa urin tidak ada lagi. Jadi diurut mulai ujung pangkal sampai dari pangkal, dari pangkalnya lalu sampai ke ujung supaya tidak ada sisa urin lagi. Nah, cara mengurutnya dengan tangan kiri. Jadi jangan menjapai atau memegangnya dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri dengan menggunakan ibu jari untuk bagian atas dan jari kelingking bagian bawah kemaluan. Nah, pengurutan dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, setelah yakin tidak ada lagi yang tersisa, basuhlah dengan air dengan tangan kiri maupun bantuan cebok. Cara mengairi dari pangkal bergerak ke ujung kemaluan. Oke, yang keempat, pada bagian mulut kemaluan laki-laki biarkan sedikit terbuka agar dapat kemasukan air. Buang air kecil bagi perempuan. Pertama adalah setelah buang air kecil selesai, pastikan sisa urin tidak ada lagi dengan menekan kandungan kemih atau menekan kemaluan bagian atas. Yang
kedua, cuci bagian dalam kemaluan dengan memasukkan sedikit jari tengah bagian dalam. Dianjurkan tidak terlalu dalam memasukkan jari tengah karena dikhawatirkan menimbulkan iritasi. Yang ketiga, bersama dengan tahapan kedua, basuhlah air dari atas hingga mengalir ke bagian dalam dan bawah kemaluan. Nah, cukup sekian materi kita kali ini tentang pembelajaran fikih kelas 7 yang judulnya tadi hadas dan pembagiannya dan tata cara penyusunannya. Apabila ada perbuatan yang salah itu datangnya dari Bapak. Apabila itu ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.